Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Aditya Rizky. NIM saya 11750300003. 6 Linguistik. Dalam video ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap video yang diberikan oleh Bapak Abdul Hanan dalam Edmodo, yaitu video tentang pidato Obama di Konvensi Nasional Demokrat di Boston, Massachusetts. Video ini juga adalah sebagai bahan atau syarat mengikuti ujian tengah semester di wabah bencana COVID-19 ini. Tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan dan tentunya dijauhi dari segala yang tidak diinginkan. Amin. Nah, dalam video yang berdurasi sekitar 6-7 menit itu, Barack Obama menyampaikan beberapa poin penting dalam pidatonya. Tentunya dengan adanya pidato ini, Barack Obama layak menjadi seorang bintang baru yang sedang naik daun, hingga akhirnya menjadi seorang presiden ke-44 yang pertama yang berasal dari golongan atau ras Afrika Amerika. Sebelum jauh membahas tentang tanggapan saya terhadap video tersebut, tentunya kita harus mengenal dulu perjalanan karir mungkin, atau misalkan biografi singkat tentang Barack Obama ini tersendiri. Barack Obama atau yang memiliki nama lengkap Barack Hussein Obama adalah seorang presiden ke-44 yang berasal dari golongan ras Afrika Amerika yang pertama, yang mana didukung oleh Partai Demokrat. Dia menggantikan George Walker Bush pada tahun 2009. Barack Hussein Obama ini sendiri lahir di Honolulu, di Hawaii pada tanggal 4 Agustus tahun 1916. Barack Obama merupakan anak dari pasangan Barack Hussein Obama Senior dan Ann Dunham. Kedua orang tuanya bertemu ketika belajar di sebuah tempat di Kenya. Mereka akhirnya menikah dan melahirkan seorang anak yang bernama Barack Hussein Obama Junior. Akan tetapi pernikahan mereka tidak semulus atau tidak berjalan dengan lama, atau berjalan dengan sangat singkat, hingga akhirnya Ann Dunham bertemu dengan Lolo Sutoro yang mana orang ini memiliki darah atau keturunan dari Indonesia itu sendiri. Ketika Barack Obama ikut bersama ayah barunya ke Indonesia, dia belajar di SD Menteng 1 Jakarta, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke luar negeri, belajar di luar negeri, khususnya bersama kakeknya, yang mana kakeknya ini adalah seorang veteran Perang Dunia dan sekaligus yang menginspirasi Barack Obama itu sendiri. Barack Obama juga merupakan salah satu lulusan Universitas Columbia dan Sekolah Hukum Universitas Harvard. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai presiden Harvard Law Review sebelum akhirnya
dia dicalonkan atau dikandidatkan oleh Partai Demokrat di distrik ke-13 sebagai Senat Illinois. Barack Obama dalam video yang berdurasi 6-7 menit tersebut yang mana diberikan oleh dosen pengampu Pak Abdul Hanan, hanya beberapa poin yang bisa diambil dari dari bagaimana dia menyampaikan sebuah pidato. Karena dalam menyampaikan sebuah pidato tentunya kita harus mempunyai skill dan pengetahuan yang sangat luas. Nah, karena Obama merupakan seorang diploma atau seorang yang ahli dalam bidang politik, tentunya dia dapat memberi sebuah pencerahan terhadap politik yang ada di Amerika Serikat pada waktu itu. Tentunya gaya atau teknik dalam sebuah berpidato itu sendiri tidak akan lepas dari yang namanya konteks sosial dan konteks budaya seseorang itu sendiri. Jika melihat dari konteks budaya itu sendiri, Barack Obama tentunya telah memahami bagaimana pemikiran seorang orang kulit putih terhadap orang kulit hitam, yang mana salah satu yang disampaikan dalam pidato Obama tersendiri itu adalah persatuan yang mana tidak ada yang namanya Amerika kulit hitam atau Amerika kulit putih atau Amerika kulit Latin, yang mana adanya hanya United States of America. Tentunya Obama tidak semena-mena akan mengatakan hal tersebut jika tidak ada sebab atau akar dari permasalahan itu sendiri yang ada di Amerika. Dalam pidato itu sendiri tentunya banyak komentar dari, mungkin kita bisa melihat kalau mereka itu ahli politik berkomentar bahwasanya Barack Obama merupakan seorang bintang baru dari sebuah partai Demokrat yang sedang naik daun. Mungkin bisa dibilang begitu karena tentunya teknik berpidato seorang Barack Obama itu sendiri berbeda dengan teknik berpidato pendahulunya di Partai Demokrat, yang mana ini menjadi sebuah daya tarik baru terhadap generasi baru, hingga akhirnya dia memenangkan 70% dari pemilihan di atas pidatonya itu tersendiri. Dalam video yang diberikan oleh Pak Abdul Hanan itu ada kata yang saya garis bawahi. Pertama, dari komentatornya itu sendiri atau yang dari orang yang diberi interview. Kemudian ada beberapa kata yang saya garis bawahi terhadap isi pidato dan teknik atau gaya berpidato seorang Barack Obama itu sendiri. Sebelum akhirnya kita mungkin akan mengkaitkannya dengan konteks sosiolinguistik atau penggunaan bahasa seorang Barack Hussein Obama yang akhirnya menjadikan dia sebagai bintang. Nah, pertama kita akan membahas tentang apa yang telah disampaikan oleh para komentator atau interviewer yang mengatakan pertama bahwa Barack Obama itu
tidak akan menjadi seorang presiden jika tidak tidak diperlihatkan dengan pidatonya itu sendiri. Dan yang kedua, Barack Obama itu diberi anugerah yang istimewa mungkin oleh Tuhan, karena seorang komentator hanya mengatakan anugerah alami. Anugerah yang pertama yaitu terdapat pada akalnya, dan anugerah kedua yaitu terdapat dalam kemampuannya untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, tentunya berpidato itu tersendiri kita harus memperhatikan seluruh komponen, tidak hanya satu aspek, tapi dari aspek mana kita memperlihatkan dan menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Karena berpidato itu merupakan sebuah penyampaian pesan terhadap banyak orang, yang mana jika wawasan dan skill kita tidak mumpuni, maka tentunya pidato atau pesan itu sendiri tidak akan tersampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan. Nah, karena kita akan berbicara tentang masalah skill, mungkin skill adalah suatu kemampuan yang bisa diperoleh seorang individu, baik skill yang merupakan bawaan lahiriah atau bawaan alami yang diturunkan dari keluarganya, atau karena dilatih oleh dirinya atau kemampuan wawasannya sendiri. Nah, kemudian komentator yang selanjutnya mengatakan bahwa Obama ini merupakan bintang baru yang mana dia siap memperlihatkan energi baru terhadap janji yang akan diberikan atau janji yang akan dilakukan setelah kampanye itu sendiri. Nah, dalam teknik berpidato Obama itu sendiri, Obama yang saya lihat tekniknya tidak jauh berbeda dengan teknik-teknik yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia itu sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Mengapa demikian? Karena pertama, Obama menyukai kisah-kisah yang berdasarkan terhadap realitas kehidupan. Karena kisah yang berdasarkan realitas kehidupan itu sendiri tentunya akan menginspirasi para pendengarnya bahwa mereka sadar apa sebenarnya tujuan dari adanya dari pidato Obama itu sendiri. Seperti halnya Presiden pertama Soekarno maksud saya, yang mana dalam awal-awal menyampaikan sebuah pidato, tentunya dia akan selalu mengkaitkannya atau mengkolerasikannya dengan sebuah kisah yang mana dia dialami oleh dia sendiri mungkin, atau dialami oleh orang lain, sehingga dapat menginspirasi orang banyak. Sama halnya dengan pidato yang disampaikan oleh Barack Obama itu sendiri, pidatonya diawali dengan sebuah kisah, dan tentunya ini tidak atau bukan tanpa sebuah alasan Barack Obama mengawali sebuah pidato dengan sebuah kisah. Karena tujuan akhir Obama dalam pidato itu sendiri adalah menegaskan atau mengafirmasi bahwasannya tidak ada Amerika Latin, tidak ada Amerika kulit putih
dan tidak ada Amerika kulit hitam, yang ada Amerika kulit United States of America, dan tidak ada liberal Amerika, tidak ada konservatif Amerika, yang ada United States of America. Yang mana bisa kita garis bawahi bahwa poin utama dalam pidato itu sendiri yaitu adalah persatuan, atau mungkin lebih familiar di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu. Itu juga yang disampaikan oleh Barack Hussein Obama, sehingga menjadikan sebuah energi baru ketika Barack Obama memulai sebuah pidatonya dengan sebuah kisah. Karena tentunya Barack Obama telah melalui berbagai rintangan kehidupan seperti yang dialami oleh orang lainnya. Mungkin Barack Obama berpikir bahwa kita mungkin berasal dari atau tumbuh dari kisah yang berbeda, tetapi ketika di Amerika Serikat tidak ada perbedaan. Hilangkan perbedaan itu sendiri dan tanamkan dalam benak atau setiap warganya bahwasanya mereka itu adalah orang Amerika. Tidak ada orang Amerika kulit putih, kulit hitam, kulit Latin, dan sebagainya. Itu yang poin penting yang disampaikan. Nah, jika kita melihat konteks budaya dan sosialnya, tentunya penggunaan bahasa yang dilakukan oleh Obama ini ditujukan kepada warga Amerika, yang notabene warga Amerika itu adalah didominasi oleh imigran dari berbagai negara. Karena yang telah kita ketahui secara umum gitu, bahwasanya orang Amerika asli atau Native American yaitu orang Indian atau orang kulit merah. Nah, jika melihat konteks budayanya, Obama melihat poin penting dari bangsanya, dari negara Amerika itu sendiri, yaitu masih terjadinya diskriminasi, sehingga Obama memikirkan dengan matang sebuah pidato yang akhirnya membuat sebuah poin utama, yaitu tentang persatuan, tidak ada diskriminasi. Kemudian karena Obama merupakan seorang tokoh politik, sudah seharusnya atau sudah sewajarnya dia menggunakan bahasa yang formal dalam sebuah pidato. Formal di sini yaitu bahwasanya bahasa yang digunakan itu dapat dipahami oleh seluruh warga Amerika, baik yang imigran atau yang Native Amerika. Nah, dalam video itu tersendiri yang saya garis bawahi itu tentang bagaimana teknik Barack Obama dalam sebuah penyampaian pidato tentunya tidak akan lepas dari konteks sosial dan konteks bahasa. Konteks sosialnya bahwa kita tahu bahwa Barack Obama merupakan seorang warga Amerika yang sama-sama berasal dari luar Amerika, atau bisa dibilang orang imigran, yang mana akhirnya dia dapat menyampaikan sebuah pidato
tentang persatuan, karena dia mengalami bagaimana pendiskriminasian orang-orang kulit putih terhadap orang kulit hitam pada zamannya, sehingga satu hal yang ditekankan yaitu persatuan oleh Barack Obama. Kemudian penggunaan bahasa itu sendiri tentunya penggunaan bahasa yang efektif dan formal, sehingga para pendukungnya atau orang yang hadir dalam pidato itu sendiri dapat memahami pesan yang terkandung dalam pidato Barack Obama itu sendiri. Karena Barack Obama secara garis besarnya melihat orang Amerika dari segi pandang orang lemah atau orang yang mempunyai status sosial rendah, tidak melihat ke atas, sehingga akhirnya dia dapat memikat para warga Amerika, sehingga akhirnya dia dapat memenangkan pemilihan pemilu presiden pada tahun 2008. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin kesimpulan dari video ini sendiri yaitu bahwasannya Barack Obama mempunyai teknik yang sama halnya dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang mana dalam sebuah pidatonya selalu diawali dengan sebuah kisah, yang mana kisah ini bertujuan untuk meluruskan atau membuat kita sadar bahwa kita itu semua sama, tidak ada perbedaan. Nah, bahasa dan sosial yang digunakan oleh Barack Obama itu sendiri dari segi konteks sosial dan konteks budaya, Barack Obama tentunya sudah paham betul bagaimana keadaan di Amerika Serikat, sehingga terbentuklah sebuah poin utama atau pesan utama dalam sebuah pidatonya, yaitu persatuan. Dan yang kedua, penggunaan bahasa formal yang mana efektif dengan wawasannya yang dia punya, efektif memberi pemahaman terhadap warga Amerika Serikat. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya tanggapi dari video tersebut. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita terus selalu dilindungi dari segala wabah, bencana, apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.